Bayangkan sebuah sore di Jakarta Tempo dulu dengan orang-orang yang sedang ngobrol di teras rumah, anak-anak yang bermain di gang, dan suara alat musik tradisional yang ikut menghidupi suasana tersebut. Dan di tengah keramaian itu, ada satu lagu yang hampir semua orang kenal. Sebuah lagu yang terdengar ringan, tetapi sebenarnya menyimpan banyak cerita tentang kehidupan masyarakat Betawi. Lagu itu adalah Jali Jali. Ketika mendengarnya, orang langsung tahu ini bukan sekedar lagu biasa. Ada nuansa jenaka, ada sentuhan rakyat, dan ada identitas budaya yang disampaikan. Justru karena kesederhanaan itulah, Jali Jali begitu menarik untuk diteliti. Terutama dengan pendekatan hermeneutik Paul Ricoeur yang berfokus pada pembacaan simbol dan makna yang tersembunyi dalam lirik lagu tersebut. Lagu Betawi adalah bagian dari tradisi lisan yang berkembang di tengah masyarakat urban lama Jakarta. Gaya lagunya biasanya ceria, ritmik, dan mempunyai pola yang sedikit mirip dengan pantun. Lagu-lagu ini hadir di berbagai acara, mulai dari lenong, gambang kromong, pernikahan, syukuran, hajatan, sampai pertunjukan rakyat. Jali-jali menepati posisi yang istimewa karena sering dianggap sebagai representasi yang paling jelas dari karakter masyarakat Betawi yang apa adanya, humoris, hangat, dan senang berkumpul. Musiknya biasanya dimainkan dengan instrumen yang khas, seperti gambang, kromong, rebab, kecrek, gong, kenong, suling. Perpaduan dari bunyi-bunyi dan instrumen tersebut menciptakan suasana yang meriah dan langsung membawa pendengar pada atmosfer Jakarta Tempo dulu. Apa itu jali-jali dan mengapa menjadi simbolik? Secara harfiah, jali-jali adalah tanaman biji-bijian yang biasa dikenal sebagai berli. Tetapi di dalam lagu ini, ia bukan sekedar tanaman, ia adalah menjadi simbol. Lagu ini memakai gaya pantun yang penuh perumpamaan, sehingga banyak elemen teksnya menyimpan makna lebih dalam. Jenis teks seperti ini sangat cocok dianalisis menggunakan metode Ricoeur, yang melihat sebuah lirik bukan hanya sebagai kumpulan kata, tapi sebagai simbol yang bisa membuka lapisan makna baru. Hubungan jali-jali dengan metode Ricoeur. Metode Ricoeur bekerja dengan membaca lirik dengan 3 tahap, yaitu mendeskripsikan simbol-simbolnya, menggali maknanya lewat penyelidikan konteks budaya, menarik kesimpulan filosofis yang menjelaskan gagasan inti dari keseluruhan teks. Lagu jali-jali kaya dengan metafora atau perumpamaan seperti jali-jali, mangga udang, dan orang bujang. Ini bukan metafora kosong, masing-masing membawa nilai sosial, cara hidup, dan pandangan masyarakat Betawi tentang kebahagiaan, keinginan, dan relasi sosial. Karena itu, analisis hermeneutika Ricoeur sangat tepat digunakan. Tahap deskripsi, yaitu memotret simbol yang muncul. Dalam lirik lagu Si Jali-Jali, simbol yang langsung terlihat adalah jali-jali sendiri, yang diposisikan sebagai sesuatu yang enak dan menyenangkan. Repetisi kata lagunya enak dan merdu sekali menekankan atmosfer riang dan santai. Simbol berikutnya adalah perumpamaan mangga udang. Pohonnya tinggi tetapi buahnya jarang. Simbol ini muncul dalam banyak pantun Nusantara sehingga gambaran tentang sesuatu yang menarik tapi sulit dicapai. Ada juga figur orang bujang yang identik dengan kebebasan karena tidak terikat oleh aturan rumah tangga karena ia lajang. Ia digambarkan sebagai sosok yang bisa pergi kemana saja tanpa halangan. Terdapat pula ungkapan capek sedikit tidak peduli asalkan Tuan senang di hati, yang menunjukkan relasi sosial, rela repot, atau capek demi membuat orang lain bahagia. Tahap investigasi, yaitu menggali makna di balik simbol. Simbol jali-jali mencerminkan kesederhanaan yang justru membawa kebahagiaan. Ia menggambarkan sisi cerah kehidupan sehari-hari, bahwa sesuatu yang kecil pun bisa menjadi sumber keceriaan.
Ungkapan capek sedikit tidak peduli mencerminkan budaya keramah tamahan masyarakat Betawi. Mereka memegang prinsip bahwa hubungan sosial harus dijaga dengan hati yang lapang. Bahkan bila harus mengorbankan sedikit tenaga. Perumpamaan mangga udang menunjukkan adanya keinginan atau harapan yang terasa jauh atau sulit dicapai. Meski tampak indah, pohonnya tinggi tapi buahnya jarang, seperti menggambarkan realitas hidup. Tidak semua hal yang diinginkan mudah diraih. Figur orang bujang memperlihatkan sisi lain kehidupan Betawi, kebebasan dan keluasan. Sosok ini tidak dibatasi aturan rumah tangga karena ia lajang, sehingga menjadi simbol dari kelonggaran dan ruang gerak bebas. Dalam tahap ini, seluruh simbol mulai membentuk gambaran tentang dunia Betawi, yakni dunia yang hangat, santai, tetapi tetap menyadari adanya dinamika, keinginan, keterbatasan, dan kebebasan. Tahap kesimpulan, memaknai pesan filosofis. Lagu Jali-Jali sejatinya memiliki makna filosofis hidup suku Betawi. Usaha yang melelahkan tidak menjadi masalah selama hubungan sosial tetap dijaga dan hangat. Ia lebih mengutamakan suasana batin pihak lain, sikap baik, dan kedamaian dalam kehidupan. Kiasan tentang mangga tinggi dengan buah sedikit memiliki makna bahwa hidup punya tantangannya masing-masing. Ada hal-hal yang tidak mudah dicapai tetapi sangat diinginkan. Meski demikian, tiap momen tetap dapat kita nikmati, bahkan disambut dengan suka hati. Simbol lajang menunjukkan bahwa kebebasan selalu menjadi bagian dalam dinamika sosial. Ada fase hidup dengan banyak keleluasaan dalam melangkah, dan ada pula hidup dengan banyak batasan. Semua ini disikapi sebagai bagian dalam kehidupan. Lagu ini menyampaikan bahwa kehangatan, kesenangan, dan apa adanya adalah inti identitas budaya Betawi. Lingkungan ini tumbuh atas sikap keikhlasan dan kemampuan menemukan bahagia di tengah kesibukan dan batasan. Hikmah lagu Jali-Jali. Lagu Jali-Jali tidak lagi hanya sebagai lagu yang membawa suasana sukacita, tetapi menjadi jendela untuk melihat sifat penduduk Betawi dan nilai-nilai yang dipegang. Lagu ini menampilkan bagaimana ia menjalani kehidupan, yaitu dengan santai, jenaka, dan penuh umpama, namun tetap kaya akan makna. Inilah kekuatan budaya lisan. Simpel di atas, namun dalam akan makna di bawahnya. Dan lagu Jali-Jali adalah salah satu contohnya.